kok dia merasa dari belakang ada seseorang yang memeluk dia dan meraba-raba dadanya. Jadi orang tuanya Kadek ini kayak takut, nanti jangan-jangan orang-orang tuh tahu kalau anak mereka tuh hamil di luar. Wes semetan kumpul ya ngerti jadi dini saya. Untuk kalian yang mungkin baru bergabung di channel saya, halo perkenalkan saya Senja. Di channel ini saya akan membagikan kisah nyata yang pernah dialami langsung oleh narasumber saya. Jadi untuk kalian yang baru bergabung, boleh minta like dan juga subscribe-nya. Dan tolong abaikan suara yang sedikit mengganggu ya. Dan tolong teman-teman bisa mengerti. Nah, jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Kadek. Kadek adalah seorang wanita yang punya satu kakak perempuan. Kadek dengan keluarganya ini dari kecil terbiasa hidup sederhana. Kedua orang tuanya ini bekerja di sebuah rumah yang pemilik rumahnya ini punya banyak sekali binatang ternak. Kadek bilang semeton, dia ini cuma beda 3 tahun dari kakak perempuannya ini. Rumah tempat kedua orang tuanya ini bekerja berasal dari banjar tetangga. Dan ketika itu kakak pertamanya si Kadek ini juga bekerja di sana. Ketika Kadek ini tamat SD, Kadek diberitahu oleh kedua orang tuanya dia ini tidak bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi karena kedua orang tuanya ini tidak punya dana. Nah, ketika itu Kadek lupa semeton dia lahir tahun berapa, kapan tanggal ulang tahunnya. Karena Kadek bilang ini tuh masih tahun-tahun yang dulu-dulu banget. Jadi wajar kalau Kadek ini tidak ingat kapan tanggal lahir, dan juga menurut dia waktu itu dia baru tamat SD sekitar 3 tahun. Nah, setelah Kadek ini tamat SD kan otomatis dia ini tidak punya kegiatan apapun. Jadi Kadek ini akhirnya ikut bekerja di rumah saudagar kaya ini bersama dengan kedua orang tuanya. Dan ketika itu kakak pertamanya Kadek juga bekerja di sana. Ternyata setelah Kadek bekerja di sana, si saudagar ini punya sekitar 15 karyawan yang membantu mereka untuk merawat binatang ternak mereka. Nah, si saudagar kaya ini punya sapi, kambing, babi, dan juga punya perkebunan yang cukup luas. Sepasang saudagar ini punya nama yang sangat baik. Mereka ini terkenal sebagai saudagar yang sangat dermawan, baik hati, dan juga suka sekali berbagi dengan penduduk sekitar. Nah, si saudagar kaya ini kita sebut saja Bu Dek dan juga Pak Dek. Bu Dek dan juga Pak Dek ini mungkin umurnya sekitar 40 tahunan. Mereka ini punya 3 anak laki-laki dan ketiga anaknya ini sudah bekerja di luar desa. Jadi bisa dibilang sehari-hari Bu Dek dan juga Pak Dek ini hanya hidup berdua di rumah besar mereka. Awal bekerja di tempat Bu Dek dan juga Pak Dek ini, Kadek merasa sangat nyaman. Dan memang pekerjaannya ini bisa dibilang gampang. Bu Dek dan juga Pak Dek ini memperlakukan Kadek dan juga keluarganya dengan sangat baik. Sementara Kadek ini akan mendapatkan gaji seminggu sekali. Kadek juga mendapatkan uang jajan, uang bensin, dan dia juga mendapatkan makan 2 kali sehari. Kadek akan pergi bekerja dari pagi sampai siang. Kedua orang tuanya ini baru bekerja dari pagi sampai sore hari. Nah, ketika itu beberapa bulan Kadek bekerja di sana, Kadek kok mulai merasa kalau sepertinya Pak Dek sering sekali memperhatikan dia. Ketika Kadek ini bekerja di peternakan Bu Dek dan juga Pak Dek, dia ini kan sering mendapatkan situasi di mana dia itu kayak sendirian membersihkan kandang sapi, kandang babi, dan juga kandang kambing dong. Dia ini sering sekali merasa sepertinya ada seseorang yang dengan sengaja mengintip ataupun memperhatikan dia dari jauh. Dan Kadek yakin kalau itu adalah Pak Dek. Setiap Kadek menceritakan ini kepada orang tuanya, kedua orang tuanya selalu bilang, oh itu mungkin cuma firasatmu saja, tidak mungkinlah Pak Dek melakukan hal seperti itu kepada kamu. Pak Dek ini orang baik dan tidak mungkin tega melakukan hal mesum seperti itu kepada remaja kecil seperti kamu. Tapi entah kenapa sementara firasat dan juga feelingnya si Kadek ini sepertinya kuat banget kalau si Pak Dek ini sepertinya bukan lelaki baik-baik seperti yang digosipkan. Nah, suatu hari semeton, ibu dan bapaknya si Kadek ini tidak bisa bekerja karena ada undangan menikah dari salah satu keluarga bapaknya. Ketika itu Kadek dengan kakak perempuannya sajalah yang pergi bekerja berikut dengan 13 orang lainnya. Nah, waktu itu Kadek ini kebetulan mendapatkan tugas untuk membersihkan kandang sapi. Dan memang hanya Kadeklah sendirian yang bekerja, karena beberapa teman-temannya ini ada juga yang libur. Setelah Kadek ini selesai membersihkan kandang sapi, ternyata kandang sapi ini sudah dibersihkan setengahnya oleh temannya kemarin yang mengambil cuti, dan sisanya dilanjutkan oleh Kadek hari ini. Setelah dia membersihkan kandang sapi, Kadek pun pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan ingin pulang karena memang pekerjaannya di hari itu sudah selesai. Tapi ketika Kadek baru keluar dari kamar mandi,
Dia kok merasa ada seseorang yang mengintip dia dari celah ventilasi. Dan kadek berpikir, apa iya ada orang yang bisa mengintip dia dari celah ventilasi? Keluar dari kamar mandi ini, di depan kamar mandi itu ada kayak gudang tempat karyawan perempuan menaruh barang-barang mereka. Kadek pun masuk ke gudang, dan waktu itu situasinya semua teman-temannya sudah pulang, dan gudang ini memang berada di belakang rumahnya si Bu Dek dan juga Pak Dek. Si kadek pun selesai mandi masuk ke gudang dan ingin ganti baju. Entah kenapa dari tadi tuh dia merasa kok deg-degan sekali. Dia tuh benar-benar merasa sepertinya ada orang yang mengintip dia dari celah jendela. Nah, waktu itu kadek pun berinisiatif ingin menutup jendela, tapi ketika kadek berjalan mendekati jendela dan mengangkat tangannya ingin menarik gagang jendela, kok dia merasa dari belakang ada seseorang yang memeluk dia dan meraba-raba dadanya. Ketika itu kadek kenal banget ini tuh bau parfum siapa. Dan ternyata memang benar teman-teman. Saat itu kadek dipeluk oleh belakang oleh Pak Kadek. Kadek benar-benar kaget dan dia ini ingin berteriak. Tapi sebelum kadek berteriak, mulutnya sudah lebih dulu ditutupi oleh tangannya si Pak Kadek. Dan akhirnya Pak Kadek pun berbisik di telinganya si Kadek, kalau kamu mau melayani saya akan tetap memperkerjakan kamu, kakak dan juga kedua orang tuamu. Tapi kalau kamu memberontak, saya akan memecat kamu beserta dengan keluargamu. Entah bagaimana teman-teman, Kadek tuh kayak tidak bisa berpikir dengan jernih gitu loh teman-teman. Mungkin karena dia takut dan juga mungkin dia tuh berpikir tidak tahu harus melakukan apa. Kadek pun tidak berteriak, dan di hari itu untuk pertama kalinya Kadek melakukan hubungan suami istri dengan si Pak Kadek. Dan Kadek ini kayak diberikan uang sebesar 5.000 rupiah setelah dia ini digauli oleh Pak Kadek. Menurut Kadek teman-teman, uang 5.000 itu di tahun tersebut jumlahnya sangat besar. Dan uang 5.000 itu ya kalau dibelikan beras, itu tuh bisa dapat sekitar 25 kilo beras. Sisanya juga masih bisa dibelikan daging sapi dan juga bumbu dapur teman-teman. Setelah si Kadek ini digauli, Kadek diberikan kayak kata-kata halus oleh si Pak Kadek. Pak Kadek bilang sebenarnya dari lama si Pak Kadek ini sudah menaruh hati kepada si Kadek. Kalau si Kadek mau berpacaran dengan Pak Kadek berjanji akan memberikan apapun yang Kadek minta. Dan tolong jangan katakan ini kepada siapapun agar nanti mereka ini bisa berhubungan diam-diam di belakang istrinya Pak Kadek dengan lancar. Entah bagaimana sebetulnya si Kadek ini merasa dia tuh sebenarnya pengen banget melawan, tapi entah kenapa ada ketakutan dalam dirinya si Kadek. Kalau dia ini melawan, nanti dia takut dia tidak punya pekerjaan. Dia juga takut nanti orang tuanya tidak punya pekerjaan. Jadi dengan terpaksa Kadek pun menuruti apa yang dikatakan oleh si Pak Kadek. Setelah hari itu sebetulnya menurut Kadek, dia merasakan perasaan yang berbeda. Entah kenapa setiap Pak Kadek ini dengan Kadek melakukan hubungan suami istri di gudang tersebut, tentunya setelah gudang sepi dan juga setelah semua karyawan pulang ya, Kadek merasa kok makin nyaman, makin betah, dan malah merasa semakin jatuh cinta kepada Pak Kadek. Kadek tidak mengerti dan tidak tahu apakah ini yang namanya cinta atau karena uang yang diberikan oleh Pak Kadek makin hari itu makin banyak. Tapi yang dia rasakan, dia ini merasa sangat nyaman dan mulai jatuh hati kepada si Pak Kadek. Setelah berbulan-bulan berlalu, teman-teman, Kadek dengan Pak Kadek ini semakin intens. Mereka hampir setiap hari akan melakukan hubungan suami istri di gudang belakang. Dan ternyata Kadek mendengar dari Pak Kadek kalau ternyata Bu Kadek ini sudah tidak terlalu sering bisa melayani Pak Kadek karena Bu Kadek sudah tidak datang bulan lagi. Dan setiap Pak Kadek mengajak istrinya ini melakukan hubungan suami istri, Bu Kadek itu memang selalu menuruti, tapi kayak ogah-ogahan gitu loh teman-teman. Sehingga Pak Kadek ini memutuskan ingin mencari cem-ceman di luar, tapi tidak ingin istrinya ini tahu. Dan waktu itu Kadek juga seperti sudah diberikan kata-kata kalau kamu ini tidak salah, kita ini saling mencintai, toh juga saya memberikan apa yang kamu inginkan. Jadi untuk ketenangan bersama jangan pernah bicarakan ini kepada siapapun. Ketika itu Kadek entah bagaimana cuma menurut saja teman-teman. Pokoknya apapun itu yang dikatakan oleh Pak Kadek, Kadek selalu mendengar dan menuruti itu tanpa pernah berpikir kalau itu adalah sesuatu yang salah. Waktu pun berlalu, akhirnya hubungannya Kadek dengan Pak Kadek ini makin intens teman-teman.
Pak Kade ini bukan hanya akan menggauli Kade di gudang belakang rumahnya, tapi tidak jarang juga Pak Kade ini mengajak si Kade akan melakukan hubungan suami istri di perkebunan mereka. Seolah-olah Pak Kade ini ingin mencoba sesuatu yang baru dengan si Kade. Dan seperti biasa juga, setelah Pak Kade ini melakukan hubungan suami istri dengan si Kade, Pak Kade akan memberikan uang yang jumlahnya itu makin hari makin banyak. Ketika itu otomatis dong Kade ini punya banyak simpanan uang. Dia juga bisa membeli makanan, pakaian, make up sesuai dengan apa yang dia inginkan. Setiap kedua orang tuanya bertanya, dari mana kamu mendapatkan uang, kok bisa beli baju sering, beli make up sering, jajan juga sering. Kade selalu bilang dia ini mendapatkan bonus dari Bude karena pekerjaannya ini dinilai sangat bagus. Dan ketika itu orang tuanya juga kakak perempuannya tidak pernah curiga gitu loh semeton. Suatu hari semeton Kade mulai menyadari kalau dia ini sangat mencintai Pak Kade dan mau kalau Pak Kade mempersunting dia menjadi istri kedua. Ketika itu Kade pun memantapkan hatinya ingin menyatakan perasaannya kepada Pak Kade dan berharap kalau Pak Kade ini ingin menikahi dia. Tapi semeton, suatu hari pulang dari kerja, dia ini pergi ke Senggol terdekat dengan beberapa teman-temannya. Setelah pulang dari Senggol, dia kok mendengar dari depan rumah, ya di halaman rumahnya, dia mendengar ibu dan bapaknya ini marah-marah kepada kakak pertama. Dan ketika itu Kade kayak, ini kok ada apa ya? Kok sepertinya ibu dan bapak ini kayak marah-marah begitu kerasnya kepada kakak pertama. Nah setelah Kade ini masuk ke dalam rumah, dia melihat semeton kakak pertama sudah terduduk di lantai dengan kepala yang sudah berdarah. Sepertinya Kade ini baru di KDRT oleh bapaknya. Bapaknya berdiri sambil kayak menunjuk-nunjuk kakaknya yang duduk di lantai. Dan ibunya menangis di atas kursi gitu loh. Di ruang tamu mereka itu ada kayak kursi kecil yang biasanya setiap mereka ini berdiskusi ataupun bercengkrama selalu duduk di sana. Nah Kade pun bingung, dia bertanya, bapak, ibu, ada apa? Bapak sih Kade ini menyuruh Kade untuk menutup pintu agar suaranya tidak sampai keluar gitu kan. Kade bertanya itu ada apa? Ternyata bapaknya Kade bilang, sepertinya kakak perempuannya si Kade ini sudah hamil. Kenapa bisa ketahuan? Karena setiap hari ya ibunya ini kayak curiga, kenapa kok kakaknya ini jarang sekali mau kumpul keluarga. Kakaknya ini juga jarang sekali makan dan terdengar selalu saja muntah-muntah ketika di pagi dan di malam hari. Di hari itu, ibu dan juga bapaknya si Kade ini mengajak kakak perempuannya ke dokter dan ternyata orang tuanya sangat kaget semeton. Setelah tahu dari dokter kalau sepertinya kakak perempuannya si Kade ini hamil. Sepertinya juga kakak perempuannya si Kade ini tidak sadar kalau dia ini sudah hamil 2,5 bulan. Dan karena ini semeton, ibu dan juga bapaknya Kade ini membawa kakaknya pulang. Dan marah-marah seperti itu. Kade waktu itu kaget sekali. Karena seperti yang dia tahu ya, selama ini dia tuh kayak tidak pernah melihat kakaknya ini pacaran. Kakaknya ini juga tipikal orang yang benar-benar jarang bergaul. Kakaknya ini adalah wanita yang sangat pendiam. Dia tuh cuma fokus kerja dan tidak pernah keluar kemana, ke Senggol ataupun jalan-jalan kemanapun. Kok bisa si kakak hamil? Dan saat itu ya Kade ini benar-benar melihat untuk pertama kalinya bapak dan ibunya ini benar-benar marah, mencaci maki sampai memukul-mukul kakaknya. Karena menurut Kade di tahun itu jarang banget ada wanita yang menikah setelah hamil gitu loh. Jadi orang tuanya Kade ini kayak takut nanti jangan-jangan orang-orang tuh tahu kalau anak mereka tuh hamil di luar nikah. Ibu dan bapaknya ini marah-marah bertanya kepada kakaknya, siapa yang menghamilimu, siapa yang menghamilimu. Tapi kakaknya ini kayak tidak mau memberitahu siapa ayah dari anak yang dia kandung. Nah ketika itu sebetulnya kakaknya ini benar-benar dipukuli oleh kedua orang tuanya. Mungkin karena sudah merasa sangat kesakitan, kakaknya bilang kalau yang menghamili dia adalah Pak Kade, bos dari ibu dan bapaknya si Kade, termasuk bos dari si Kade. Ketika Kade mendengar perkataan dari kakaknya, boom, kok gini? Mereka pun kaget banget semua tuh. Ibu dan bapaknya si Kade berkali-kali bertanya, siapa? Pak Kade. Kakaknya si Kade pun bilang, iya saya ini dihamili oleh Pak Kade. Dan ternyata menurut pengakuan kakaknya si Kade ya,
kakaknya ini sudah selama berbulan-bulan berpacaran di belakang istrinya si Pak Kadek. Dan Pak Kadek selalu bilang untuk jangan memberitahu siapapun hubungan mereka ini agar tidak terjadi masalah. Tapi karena sekarang si kakak sudah hamil, makanya dia pun berencana memberitahu ini kepada kedua orang tuanya. Dan si kakak juga tidak tahu dan tidak sadar kalau ternyata dia ini hamil anaknya si Pak Kadek. Bayangkan teman-teman, Kadek yang berencana mengungkapkan isi hatinya tiba-tiba mendengar kalau kakaknya dihamili oleh lelaki yang dia cintai selama ini. Jadi selama ini Pak Kadek ini selain meniduri Kadek juga meniduri kakak perempuannya teman-teman. Aduh, di sana Kadek, ibu dan bapaknya kayak boom gitu loh. Mereka benar-benar tidak menyangka kenapa kok Pak Kadek bisa melakukan hal seperti ini. Dan waktu itu juga sebetulnya orang tuanya ini kan tidak tahu kalau si Kadek juga sudah berselingkuh dengan si Pak Kadek gitu loh. Mereka ini sama-sama kaget, sama-sama syok dan kayak kok gini gitu loh sebetulnya. Setelah hari itu ya, aduh, orang tuanya si Kadek ini selama berhari-hari tidak pergi bekerja. Kakaknya juga tidak pergi bekerja dan yang bekerja cuma Kadek. Ketika itu Kadek berusaha menjelaskan kepada ibu dan juga Pak Kadek kalau keluarganya sedang ada kegiatan, jadi tidak bisa bekerja untuk sementara waktu. Dan waktu itu juga sempat si Kadek ini sempat bertanya kepada Pak Kadek, Pak, gini. Dia tuh kayak bertanya, pernah gak sih Bapak kayak berhubungan dengan kakak saya? Atau bagaimana menurut Bapak tentang kakak saya? Tapi anehnya teman-teman, ketika itu Pak Kadek bilang dia itu tidak pernah sama sekali berhubungan dengan kakaknya si Kadek. Dan bahkan tidak pernah ada keinginan ingin berpacaran dengan kakaknya si Kadek. Dan karena itu juga Kadek mulai meragukan kesaksian kakaknya. Dan dia berpikir, apa jangan-jangan kakaknya halus teman-teman?